akan mengabsen kehadiran kalian ya. Yang pertama, Umah. Hadir, Bu. Iana. Ada, Bu. Arwila. Sakit, Bu. Sakit apa? Panas. Iya, panas dan demam ya. Iya. Semoga cepat sembuh ya, kita doakan. Amin. Terakhir Mbak Laili. Hadir, Bu. Berarti yang nggak masuk ini satu. Selanjutnya kita akan belajar apa teman-teman kali ini? Dibuka LKS-nya ya, halaman 10. Iya, Bu. Nah, dibaca judulnya apa? Adab membaca Al-Quran dan berdoa. Udah ketemu? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, sebelumnya tahu nggak sih adab itu apa? Adab membaca Al-Quran, adab itu apa? Etika. Tata krama. Ya. Jadi kita akan mempelajari tentang tata krama membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, dengan adanya pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan tata cara adab membaca Al-Quran. Terus bisa mengetahui tata cara adab berdoa yang diajarkan. Itu semua tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, kita masuk ke materi ya. Iya, Bu. Ibu akan menunjukkan gambar yang ada di LKS ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dicermati ya. Itu halaman berapa sih, Bu ya? 10. Oh iya. Udah tahu ya, itu yang Udah. PDF. Oh ini. Iya, iya, Bu. Oh itu anak berdoa ya, Bu ya? Ya, itu dalam berdoa. Kayaknya anak-anak deh, Bu, belum orang ini. Oh iya. Nih. Ya, ya bisa juga, anak kan juga orang ya. Oh iya. Nah, ya kecil. Terus, nah itu yang akan kita pelajari hari ini, membaca berdoa. Nah, adab-adab membaca Al-Quran itu ada 8, Bu. Ya, di LKS itu ya. Ya, ada 8, Bu. Yang pertama apa, Mbak Uma? Niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Niat yang ikhlas karena mencari Ridho Allah. Ayo yang kedua, Bayi Anak. Apa, Bu? Yang kedua, Khusyuk, tenang dan sopan. khusyuk Tenang dan sopan. dan sopan. Mm. Terus Mbak Laili, Di tempat yang suci. Bu, apakah kalau suci itu pasti bersih, Bu? tidak pasti. Kenapa, Bu? Nanti ya dijelaskan. Oke. Ayo Mbak Uma Haji. Yang keempat ya, Bu. Iya. Membaca doa Isti'adzah. isti'adzah. Membaca doa isti'adzah. Ya, yang kelima, Mbak Ira. Membaguskan suara. Terus Mbak Iana nomor 6, Membaca dengan pelan, Bu. membaca dengan pelan. Yang ketujuh, Membaca dengan tartil, Bu. ya, dengan tartil. Terakhir, Sudah, Bu. loh, 8 pas 7. 7, Bu. 7, Bu. Ini tadi ada membaca Al-Quran. Bu, apakah itu juga berlaku untuk hadis, Bu? Habis. Enggak. Kenapa, Bu? Kita lagi belajar Al-Quran ya. Nanti minggu depan ada pembelajaran hadis. Oh. Tentang hadis. Bu, kira-kira kalau yang hadis itu kalau
nggak punya wudu gitu di tempat yang jorok-jorok itu boleh. Ya sama juga nggak boleh. Berarti sama dong kayaknya ada pembaca Al-Quran. Ya ada samanya ada enggaknya. Oh, Nah terus ya, yang pertama ini niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah. Nah ini kita itu ikhlas itu apa? nggak lihat, Tidak mengharapkan pujian dari orang lain. tidak mengharapkan imbalan. Jadi membaca Al-Qurannya tuh karena niat ibadah. Seperti dalam hadis yang biasanya diucapkan sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya segala sesuatu itu Tergantung pada niatnya. Nah, berarti udah paham ya sekarang Ya. yang satu. Ya, yang kedua ini khusyuk, tenang, dan sopan. Nah, khusyuk ini diharapkan bisa menghadirkan hati atau konsentrasi, nanti bisa meresapi, syukur-syukur bisa meresapi arti dari ayat tersebut. Itu tuh nanti jadi menghayati. Bu, apakah orang yang khusyuk itu selalu kayak apa itu diam gitu? Ya, enggak. Masa membaca Quran diam. Ya. Kalau bisa dilafatkan bersuara. Ya masa dalam hati, Bu? Ada kayak gitu. Tapi boleh tak, Bu, kalau dalam hati? Boleh, cuma itu nggak baik. Ya nggak baik. Jadi tidak diam. Kalau bisa di Ya nggak, kalau bisa, kalau gitu berarti harus dong, Bu, ya. kan tadi ini kan ada Iya. membaca doa dengan tartil, membaca dengan tartil berarti kan kalau tartil kan nanti masa yang nggak dengar dia. Mungkin kalau ada dia berarti kan nggak. itu yang head. Ya yang head nggak boleh baca. Head. Gimana itu nanti? Bu, tapi kalau saya Cuma udah menghafal terus membaca boleh ya, Bu? Ya boleh. Menghafal ya. Jadi Iya. nanti maksudnya murojaah. Oh. Nanti niatnya zikir kepada Allah. Udah ya, kita poin 2. Khusyuk tadi udah. Nah, itu tuh kita biar bisa tafakur, tadabbur seperti dalam firman Allah. Afala yatadabbarunal Qur'an. Dalam surat An-Nisa ayat 82 dan Muhammad 24. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Maksudnya itu apa sih, Bu, kok gitu? Ya, makanya itu disuruh mendalami, menghayati. Kenapa mereka tidak mentafakuri Quran itu? Mentafakkur itu apa, Bu? Menghayati, memikirkan, tafakur, pikiran itu memikirkan, meresapi gitu loh. Kalau baca ayat apa artinya diresapi, jadi nanti masuk. Terus kalau bisa ituin apa pengamalannya, kesehariannya. Terus yang ketiga membaca di tempat yang suci, membaca di tempat yang suci. Seperti kayak gimana yang suci? Yang Masjid. di kamar juga bisa, di ruang tamu, di balkon, asalkan itu suci. Nah tadi katanya Mbak Ana kalau suci itu, kalau bersih itu udah pasti suci. Nah itu Saya tanya, Bu, saya bukan mengasih pernyataan. Saya iya, tanya. pertanyaannya Mbak Ana. Iya. Nah itu belum tentu suci ya teman-teman. Jadi diperhatikan. Dan yang dilarang membaca Quran di WC. Bu, kalau saking hafalnya terus kebaca gimana, Bu? Ya jangan sampai. Jangan dipikirkan gitu loh, kalau sambil hafalnya Kepikiran terus, Bu, pikiran. saya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kepikiran terus, Bu. Jangan pikir. Itu nanti maksudnya harusnya tafakur ya tadi. Tapi jangan tafakurnya di kamar mandi. Oh iya. Nah, kemudian yang keempat ini apa? Membaca doa isti'adzah. Apa itu, Bu? Yang kayak gimana ada yang tahu? Tidak tahu. Yang kita biasa sehari-hari kita baca sebelum baca Bismillah apa? Tahu. Iya. Kok itu sih, Bu? Tahu gitu aja loh, Bu. Enggak no. Beda tak, Bu? Beda. Ya sama, cuma beda istilah aja.
udah tahu ya, sebaiknya membaca diawali dengan ta'awudz. Ya, poin selanjutnya itu yang nomor 5, membaguskan suara. Nah, membaguskan suara itu tidak gulu atau melebihi batas, tidak riak. Tidak riak tadi apa? Sombong. Ya, tidak pengen dilihat orang. Ya. Terus sum'ah. Sum'ah itu agar didengar orang tuh enggak baik. Intinya kayak ya. Terus ujub, mengagumi diri sendiri, itu juga enggak baik. Terus itu seperti hadis Nabi yang artinya perindahkan bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Nah, tetapi dilarang mengeraskan suara bacaan Al-Quran di masjid yang di dalamnya terdapat kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat. Kalau bisa itu lebih dilirikkan gitu, biar nggak mengganggu kekhusyuan yang sholat tadi. Kecuali imam ya Bu ya? Iya, dan kan ada juga yang sholatnya jahar yang cuma Allah Akbar. Ya. Bu, salat yang itu Allahu Akbar itu apa aja yang didirikan itu? Apa aja ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu, Mbak Umar nggak tahu. Nggak tahu Bu. Subuh nggak sih Bu? Loh, enggak. Yang dijaharkan itu subuh sama maghrib. Lah itu tahu. Satunya lagi apa? Duha. Loh. Salah Bu. Ya, duha itu apa? Termasuk apa? Wajib atau sunnah? Sunnah, Bu. Sunnah apa Bu? Oh, berarti kalau ingin menandai suaranya jalan sama siri itu petang sama Iya, Oh, iya. Petang sama apa Bu? Petang sama yang terang. Oh, Kayak ya nggak ada matahari sama petang gitu lah, fajar. Terus ya itu. Yang berarti yang nggak jahar yang apa? yang duhur sama Asyar Bu, asyar. Berapa banyak rakaatnya? 5. Apa ya Bu? Apa ya Bu? Salat asyar. Oh, 4 Bu. Udah ya, udah paham. Selanjutnya membaca pelan. Oh, pelan-pelan. Ya pelan. Membaca pelan ini Bu, nanti kalau pelan dikira lemot Bu. enggak lah, siapa yang Bu, bilang? contoh yang pelan bacanya gimana Bu? Tadi loh. Yang kita baca itu pelan. Yang Bu, contohnya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu tuh pelan ya. Ya, Coba diulangi yang pelan-pelan kita. Yang mana, Bacanya. Bu? Baca Al-Fatihah yang pelan ya. Ya Allah Bu, 7 ayat Ya banyak udah, banget. ya udah, ta'awudz sama basmalah. Ayo, 2 Bu. ayo. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi pelan. Itu juga sini. Kalau lembat Bu gimana? Lemot beda lagi. Contohnya Bu. Mungkin dia kalau yang pelan-pelan lemot itu karena memperhatikan tajwidnya. Tapi ada gimana ya? Jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan itu ketika kita belajar kayak gitu tuh pelan bisa. Terus kalau ini ngaji-ngaji biasa gitu juga rada cepat juga gak apa-apa. Yang penting tuh kaidah tajwidnya tuh bisa. Benar ya, Bu, ya? Ya. Bu, kalau nggak benar masuk neraka. Ada dalilnya di sini lagi. Oh ya, nanti ya Bu ya. Duh. Diterangkan. Iya. Nggak ada dalilnya yang apa-apa masuk neraka enggak. Oh iya. Terus ya, yang ke terakhir. Terakhir apa? Tartil. Iya. Tampil tuh kayak gimana? Biasanya anak kecil itu kan kayak gitu. Kayak mindsetnya itu apa ya? Mindset itu apa? Pola pikir. Oh. Itu tuh kayak udah tampil tuh kayak pas lomba suaranya merdu harus ini Oh, itu yang mah. lomba-lomba itu tak Bu, apa itu lah. Apa? MTQ gitu. Oh, Nah, MTQ. gitu. Artinya tampil itu perlahan-lahan, pelan juga. Nah, itu Sama sama Bu. bedanya sama yang Pelan.
coba. Gak usah kok. Enggak, berarti ya Allah. Iya deh. Ayo Kakak. Ya, selanjutnya ini tentang tata cara berdoa, materi yang kedua. Yang pertama ini dimulai dengan pujian dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pujian ini artinya seperti memuji-muji, mengagungkan, ya. Seperti apa? Tentunya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terus ungkapan syukur juga bisa sebelum sholawat. Kemudian habis pujian kepada Allah, mengagungkan Allah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana bunyinya sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, baik, betul. Yang kedua, dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Serius ini artinya khusyuk, atau jangan kayak cengingas-cengingis gitu, mesem-mesem, enggak serius, yang serius gitu, yang serius. Nah, kemudian yang ketiga ini membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan. Yang tadi serius juga kayak khusyuk gitu, itu dengan suara pelan, jangan keras-keras, pelan, menghayati. Nah, kemudian paham ya? Iya Bu. Yang keempat, mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Jadi kalau kita minta doa, apa ya, pengen ini, tapi itu karena dia udah merasa putus asa, udah nggak dijawab, nggak dikabul-kabulkan sama Allah, akhirnya dia udah nggak berdoa lagi. Nah, itu harusnya mengulang-ulang doa, entah itu dikabulkan, mungkin dikabulkannya nggak sekarang, bisa nanti atau kapan. Nah, kemudian yang yang kelima ini dilakukan dalam keadaan suci. Jadi ya udah suci dari hadas, seperti udah Selesai sholat. gitu. Setelah membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran berdoa dulu, nggak bisa. Nah, kemudian yang terakhir apa? Dibaca Memahami makna dari doa yang dibaca. Seperti yang kebanyakannya Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa kepada orang tua. Mohon ampun orang tua. Nah, itu dari sini ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak Bu, belum. Belum ada Bu. Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Berdoa itu apa harus pakai bahasa Arab Bu? Nggak apa-apa nggak pakai bahasa Arab. Kayak yang penting itu maknanya sama. Maksudnya memahami, paham, pakai bahasa kita, bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Jawa juga nggak apa-apa berarti Bu. Nah, ada yang mau menambahkan? Yang diketahui dari Ya Bu, kan Allah yang menciptakan kita, mungkin Allah kan mengetahui itu ya Bu. ya, Allah yang menciptakan kita berarti mengetahui bahasa kita, semua bahasa yang ada di dunia ini Allah juga paham. Yang penting itu khusyuk dan benar-benar serius, sungguh-sungguh. Iya Bu. Nah, udah ya. Bu. Ibu akan menayangkan video tentang adab membaca Al-Quran, tata caranya. Nanti ada video orang yang gimana dari membaca di tempat yang suci, yang tadi udah dijelaskan itu tadi. Khusyuk, tenang gitu. Nanti kasih videonya. Nanti diperhatikan ya ini. Diperhatikan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Aku juga belum tahu. Sepertinya anak baru. Kenapa memangnya? Lama banget ngajinya. Tapi kan bagus. Wa ammasa ila fala tanhar. Bagus sih bagus. Tapi lama banget. Mau nonton film kartun nih. Iya Wa benar. amma binikmati rabbika fahadis. Sadaqallahul azim. Bagus, Ucen. Wah, sombong dia. Dipuji Pak Ustadz. Belum tahu dia kita mengajinya seperti apa. Kalian bisa tiru ya? Ayo, siapa lagi? Gitu doang. Ayo Pot, biar kita cepat pulang. Hah? Loh, satu-satu saja. Kalau berdua aja gimana Pak Ustadz? Kita duet. Iya Pak Ustadz. Doni suara satu, saya suara dua. Hihihi. Memang bisa. Bisa Pak Ustadz. Kita kan sudah latihan. Benar kan Pot? Ipot. Iya Pak Ustadz. Kita sudah latihan lama dari kemarin. Kok dari kemarin sih? Ya sudah. Coba kalian mengaji berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Hah? Wala ana abidum ma abatum. Wala antum abiduna ma a'bud. Kok nggak selesai? Ya udah, ulangi lagi. Apa? Ulangi lagi? Kapan selesainya? Udah deh. Waladolin. Hah? Amin. Hah? Katanya udah latihan lama. Iya Pak Ustadz, latihannya sih udah lama, tapi jarak jauh. Saya di mana, Ipot di mana? Makanya kalau diterangkan didengerin, biar nggak ngasal baca Qur'annya. Siapa yang ngasal? Ya kamu. Masa baca surat Al-Kafirun nggak selesai-selesai, malah ditutup pakai surat Al-Fatihah lagi. Iya, Ipot, Doni, semua itu ada aturannya. Memangnya kalian belum tahu? Mana mereka tahu, Pak Ustadz? Kalau mengaji saja, mereka sambil main-main. Jangan marah dulu dong. Kalian mau tahu nggak bagaimana adab dalam membaca Al-Quran? Gimana, Pot? Mau nggak? Kamu? Mau aja deh. Iya. Pak Ustadz, boleh saya nyalakan holo magicnya? Silakan, Fatih. Perhatikan ya. Holo magic. 1, 2, 3. Saat membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya, pertama, membaca dalam keadaan suci. Kedua,
membaca Al-Quran dengan isti'ozah atau ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membaguskan suara saat membacanya. Keempat, bacalah dengan suara yang lembut. Dan yang terakhir, bacalah dengan perlahan atau tartil. Nah, seperti itu hendaknya kita membaca Al-Quran. Bagaimana? Sudah jelas? Jadi, setelah paham, kesalahan kalian apa? Kami nggak tahu. Kami membacanya cepat-cepat. Kami juga asal-asalan. Tumben ngaku. Baiklah, karena sudah sore, sampai di sini dulu mengaji kita anak-anak. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi videonya udah jelas ya gimana caranya, paham kan tata cara membaca Al-Quran. Untuk tugasnya minggu depan di halaman 13. Nah, itu di 13 sampai 14 ya. Itu dikerjakan minggu depan, dikumpulkan. Iya, Bu. Nah, udah. Iya, Bu. Sekian pembelajaran kali ini. Sebelum kesimpulan. Iya, guru menyimpulkan. Jadi setelah kita belajar tadi semuanya, ada pada membaca Al-Quran, membaca berdoa, cara berdoa. Kemudian ada juga udah video ditayangkan tadi. Itu yang pertama itu intinya kita sebutkan bareng-bareng ya, niat yang ikhlas. Kemudian khusyuk, ada membaca doa tadi, membaca Al-Quran. Di tempat yang suci, membaca doa isti'adzah, Membaguskan suara. pelan-pelan, tartil. Kemudian yang tata cara berdoa, Mulai dengan pujian dan salawat Nabi. ya, terus Dilakukan dengan serius. Sambil mengangkat kedua tangan. Membaca doa Dengan khusyuk. pelan ya, dan khusyuk. Kemudian mengulang-ulang doanya dan tidak pernah putus asa. bagus. Terus dilakukan dalam keadaan suci. Dan yang terakhir Memahami makna dari doa. itu ya, tadi udah dijelaskan. Kemudian udah paham semuanya. Insyaallah, Bu. Sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga yang saya sampaikan materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum diakhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum